Tiap hari salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Emilia. Oh ya ini ya. Aditya. Terus? Aditya. Terus? Oke. Bapak pesan dulu ya biar memudahkan kalian. Bapak biar memastikan kehadirannya. Karena takutnya kan ini jam rawan ya. Jadi Bapak pastikan dulu. Yang disebutkan namanya angkat tangan saja. Andika, Andri, Anissa, Argan, Argia, Ayuda, Devi, Divya, Faza, Fajar Juang, Muhammad Saiful Akbar, Aditya, Neng Siti, Cinta, Siti Azahra, Rea, Sahrul, Dijar, Rahmalia, Rizky Yusuf Maulana. Ada yang perlu tersebut namanya? Oh, siapa? Oh, banyak sekali ya. Ternyata jadi Pak terlewat banyak sekali. Bentar, siapa namanya? Nesya. Siapa lagi? Siapa? Reza. Siapa lagi? Nesya Ayu. Ada lagi? Putri. Oke, sudah ya. Ternyata. Oh, masih ada. Oh, siapa? Lagi? Enggak? Siapa? Oh, Asfal. Ilham. Oke. Ya. Nah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke. Tepuk semangat. Itu tepuk semangat. Tapi sekarang kita ganti tepuknya. Kalau Bapak bilang tepuk satu kali, tepuknya tepuk satu kali. 1, 2, 3, 4, tepuk 5. Jadi kalau 1 berarti di sini 1. Kalau 2 di sebelah kiri atau sebelah kanan kita boleh. Kan kiri dulu, misalkan 2, tepuk 2. Tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tepuknya 4 berarti 2 kiri, 2 kanan. Nah, kalau tepuknya 5, 2 kiri, 2 kanan, 1. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk. Nah, oke, kita konsentrasi.
Konsentrasi dimulai. Oke, kita ulang lagi ya tepuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semangat. Oke. Ada yang sudah pernah mendengar kata deskripsi? Waktu di SD atau waktu kelas sebelumnya? Ada yang pernah mendengar deskripsi? Ada? Oke, ada yang bisa menyebutkan satu saja. Apa sih inti deskripsi itu? Oh, ya silakan Reksa. Deskripsi adalah menggambarkan suatu objek atau halaman sesuatu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Reksa. Jadi deskripsi itu menggambarkan karakter atau suatu objek. Oke, Bapak punya gambar. Nah, di sini coba diidentifikasi ya gambar. Teman. Sebelum ke gambar ini, kita akan membacakan dulu kesepakatan kelas. Nah, di kelas ini kesepakatannya ada berapa ya? 5. Oke, kita sebutkan satu persatu. Silakan dari siapa yang mau? Apa? 1, disiplin. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, menghargai teman. Yang keempat, menghargai guru. Yang terakhir, oke, terima kasih. Wah, kita mau apa ya? Meskipun kita diajak, tapi teman-teman kita sudah apa bagaimana kesepakatan maksud. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi perhatikan kira-kira ini gambar apa? Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, setelah slide ini akan ada pertanyaan mengenai hubungan. Jadi disiapkan dulu alat tulisnya, silakan. Disiapkan alat tulisnya. Boleh di buku apa saja nanti diisi, kalian diisi apa yang sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, ini pertanyaannya, langsung jawabnya saja. Jadi kalian baca saja, lalu kalian jawab langsung saja. Singkat, padat, dan jelas bisa. Atau kalian pengen banyak, nggak apa-apa. Ini alat tulisnya ada. Boleh dikeluarin dulu. Coba lihat dulu. Langsung jawabannya saja. Nah, ini gambar yang jelaskan. Nah, yang kesulitan lagi. Kenapa? Mau jadi susah itu sebenarnya jawabannya. Oke, saja diputar lagi yang belakang, mundur lagi. Nah ini, kalau nanti kita kurang jelas gambarnya nanti Bapak ulang. Singkat saja. Nah nanti kalau sudah kalian periksa atau tukarkan dengan teman. Kira-kira jawabannya bedanya di mana?
ya. Pak. Ada yang sudah? Oke. Bisa dibacakan perwakilannya siapa aja? Boleh. Dua orang saja yang mau membacakan pengalaman di sini. Membacakan jawabannya. Nah, so, siapa? Boleh gantian, boleh yang sama, makasih nggak apa-apa. Ayo, dibacakan saja. Ada? Sok, silakan bacakan. Berdiri, namanya siapa? Berdiri. Perkenalan, saya Putri Julianti. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Ya. Nomor 1, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Bendungan. Oke, nah, terus? Yang nomor 2, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Nah, terus? Yang nomor 3, bagaimana situasi di sana? Situasi di sana sangat indah dan banyak dipandang. Oke, tepuk tangan untuk dia. Satu lagi. Yang mau satu lagi. Laki-laki mungkin satu lagi dibacakan saja. Ada? Yuk. Ya, satu lagi. Baca saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua jawaban Bapak apresiasi. Jadi setiap jawaban yang kalian tulis akan Bapak dinilai saja. Jadi tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Semua punya ratingnya masing-masing. Oke, ada? Ayo, satu lagi. Perwakilan? Ada? Atau dari depan lagi? So, berdiri namanya siapa? Saya melihat ada gambar suatu bendungan yang berlokasi di Cilacap dan biasa dijadikan tempat transportasi masyarakat umum ataupun dijadikan tempat wisata. Nomor 2, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Ya, saya pernah sebelumnya ke sana bersama keluarga saya. Nomor 3, bagaimana situasi di sana? Situasi di sana begitu sangat tenang dan tenang. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi dari kedua teman kita bahwa sudah mencerminkan deskripsi suatu daerah. Nah, tapi sekarang kita akan berlanjut tujuan belajar kita hari ini itu apa? Oke, tujuan belajar kita coba buka slide dulu. Ya. Teks deskripsi. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Reksa. Jadi teks deskripsi itu adalah jenis teks yang bertugas untuk objek detail dan rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas. Oke. Nah,
Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menemukan informasi pada teks deskripsi dan memaparkan gagasan dengan memberikan deskripsi. Jadi yang pertama itu kita akan menemukan informasi dari teks deskripsi. Terus menganalisis seragam teks deskripsi dengan membandingkan ciri kalimat menulis teks deskripsi sederhana. Jadi kita akan menulis cerita deskripsi sederhana dari contoh yang tadi. Di akhir pembelajaran nanti ada KPP-nya. Oke. Sebelum ke yang lain, Bapak akan bahas dulu tentang bagaimana menemukan informasi dalam teks deskripsi tersebut. Oke. Teks deskripsi sebetulnya ada 3. Ada identifikasi, ada deskripsi, ada penutur. Nah, di sini ada gambar ranting pohon, ada 3. Setiap orang akan mempunyai pemikirannya sendiri. Bisa mendeskripsikan yang pertama itu seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Nah, sebagai identifikasi bagian ini memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan seperti nama, jenis, dan kegunaan. Jadi kalau misalnya kalian mengumpamakan batang pohon ini pohon jambu gitu misalnya atau pohon mangga, maka kalian akan mendeskripsikan manfaat atau kegunaan dari pohon ini. Kalau kalian katakan ini Pak pohon jati misalnya, nah berarti manfaat dari pohon jati. Jadi identifikasi itu tentang satu objek tertentu, kita identifikasi, kita tentukan seperti apa. Misalnya kalau kita deskripsinya pohon mangga, ya berarti kita deskripsikan pohon mangga itu seluk-beluknya seperti apa saja. Yang kedua, bagian ini berisi penjelasan inti mengenai objek, mencakup sifat, ciri khas, dan karakteristiknya. Jadi karakteristik dari masing-masing. Kalau yang sederhana, deskripsi sederhana itu begini. Ada pohon, ranting, yang pertama itu lebih panjang, yang kedua lebih panjang dari yang ketiga lebih pendek dari yang pertama dan kedua. Bisa seperti itu deskripsinya. Bisa juga yang lain. Terus penutup, bagian ini berisi kesimpulan atau pesan dari deskripsi objek dalam dapat berupa tanggapan pribadi atau penilaian. Jadi deskripsi di sini tidak harus mencontoh dari orang lain. Boleh mencontoh, tapi hanya sebagai garis besarnya saja. Oke, next. Nah, ciri pembahasaan. Jadi ada pembahasaan teks deskripsi secara garis besarnya, tapi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi tentang ini. Jadinya ada kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kalimat deskriptif. Jadi awalnya kata sifat dulu. Kata sifat digunakan untuk melukiskan ciri-ciri objek. Nah, ciri-ciri di sini, misalnya ikan ini ciri seperti apa? Misalkan ada garis, ada warna biru, ada ikan garis hitam warna hijau. Nah itu ciri-cirinya, kata sifat. Secara detail seperti bentuk, warna, tekstur, dan ukuran. Dan ukurannya ikan yang ini berbeda sendiri dari ikan yang lainnya. Gitu. Ini kalau di daerah saya ikan ini misalnya disebutkan nila misalnya. Kalau ini misalkan patin. Kalau di sejarah kita, tapi misalnya kalau menurut jadi sesuai imajinasinya masing-masing deskripsi seperti itu. Terus kata kerja digunakan untuk menggambarkan keadaan atau aksi objek seperti gerakan, perubahan, dan proses. Nah seperti ini kan ada gerakan, yang satu menghadap kalau kita tergantung objek yang melihat, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah bergerak, kalau ikan itu kan sudah tahu bergeraknya itu menggibas-gibaskan apa ya? Ekor dan sirip ekor. Terus kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang objek seperti tempat, waktu, dan cara. Nah, ini misalnya kalau dari gambar ini seperti mana? Bukan. Kalau bentuknya seperti ini bisa di laut, kira-kira di mana jauh?
Akuarium. Oke, tepat sekali kok jawabannya betul. Ternyata sudah gampang ya, sudah mudah ya mendeskripsikan, menerka-nerka bahwa ini bukan di laut. Ciri bahwa ini bukan di laut apa? Satu, terumbu karangnya ini dan ini. Kalau di laut itu terumbu karangnya tidak mungkin sedikit, tidak mungkin satu. Kalau di laut itu pasti kalau kita mau motret, kalau kita mau foto, pasti banyak terumbu karangnya. Oke, next. Nah, kalimat perincian. Nah, kalimat perincian di sini contoh. Misalnya kita akan merincikan satu hewan. Hewannya burung. Kaki burung itu berwarna kuning, keemasan, dengan sisi kecil yang membuatnya terlihat seperti kulit ular. Nah, jadi kalau kaki burung berwarna kuning di sini, berarti burungnya itu kuning kecil. Kira-kira burung apa kalau kuning terus kecil itu kira-kira apa? Burung apa kira-kira? Pipit bisa. Burung apa lagi? Burung apa lagi yang tahu? Hah? Burung sering pipit yang kalian tahu lah. Burung apa lagi? Burung dara. Terus burung apa lagi yang sering terlihat? Burung elang. Contoh dua, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan aroma manis dan sedikit pahit yang membuat perut berdesin. Nah, kira-kira kalau kita membayangkan aroma kopi yang diseduh memenuhi ruangan, berarti otomatis si kopinya itu setelah diseduh oleh air panas, maka dia akan mengeluarkan bau atau wangi kopi. Ciri khas kopi wangi. Contoh tiga, batu bata merah tua itu bertekstur kasar, terasa dingin saat disentuh dan terukir dengan jejak masa lalu yang panjang. Nah, di sini berarti kan kalau batu bata merah tua itu bertekstur kasar, kira-kira bentuknya atau di deskripsinya gimana? Mendeskripsikan apa? Kira-kira kalau dari contoh tiga ini? Mendeskripsikan rumah yang apa? Batu bata merah tua berarti mendeskripsikan bentuk bangunan yang apa? Yang sudah lama, yang sudah lapuk, yang sudah tidak terawat. Karena batu bata bertekstur kasar rasa dingin. Nah, kalau ruangan yang sering dihuni itu pasti terasa hangat. Next. Nah, contoh deskripsi benda. Kita ada beberapa contoh deskripsi. Ada contoh deskripsi benda, contohnya mesin tik. Nah, ini contoh mesin tik. Jadi sebelum ke zaman sekarang laptop atau apapun, kita zaman dulu itu ada mesin tik. Nah, ini tuh gunanya apa? Gunanya mengetik atau membuat teks seperti yang sekarang ini sudah ada. Nah, teks ini tik. Nah, ini namanya mesin tik Vintex. Ini terbuat dari besi yang kokoh dengan warna hitam pekat. Tombolnya terbuat dari plastik kayak ini. Tombol ini berwarna putih krem dengan tulisan huruf yang masih terlihat. Nah, jadi huruf ini ada besi huruf. Nah, di sini ada pita. Nah, ini pita. Sebuah pita hitam terpasang di bagian atas, siap untuk mencetak kata-kata yang akan ditulis. Jadi kalimatnya itu, katanya itu muncul atau hasil ketika muncul itu kalau mengenai kita. Jadi kalau zaman sekarang itu namanya printer. Nah, printer itu kalau dulu printer itu printer. Terus bulu tangkis itu bukan mainnya ya, tapi bulu tangkis ini memiliki bentuk bulat dengan diameter sekitar 5 cm berwarna putih bersih. Di bagian tengahnya terdapat lubang kecil. Nah, jadi lubang kecil yang berfungsi sebagai tempat pegangan. Jadi pegangan bulunya. Bulu-bulu yang mengelilingi terbuat dari bulu angsa yang halus dan lembut, memberikan
keanggunan saat melambung di udara. Jadi ketika si bulu tangkis di sini biasanya kalau kita menyebutnya apa? Bulu tangkis itu bulu tangkis. Kok, nah, si koknya itu ketika melambung di udara itu dia akan kembali karena ada bulu angsa itu, sehingga ketika kita pukul lempar ke menuju tujuan akan tepat di situ, tidak akan kemana-mana karena ada bulu itu. Fungsinya bulu kok itu seperti itu. Gitu, ya. Nah ini tadi kan deskripsi benda, sekarang deskripsi tempat. Sama seperti yang tadi, yang contoh di pemantikan Hawa tadi. Yang Hawa tadi itu adalah contoh di daerah kita di Cilacap. Nah, jadi deskripsi tempat, kira-kira ini di mana? Ini? Gunung. Terus kalau kita mendeskripsikan pasar, kita akan mendeskripsikan barangnya atau keadaannya. Nah, keadaan, contohnya ini. Pasar tradisional ini penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk sebab simfoni warna dan aroma yang khas. Simfoni warna itu bahasa diksi. Nah, diksi di sini kan ini warna, ada warna hijau, warna orange, ada warna-warni sebagainya. Nah, jadi kalau dia mendeskripsikan satu tempat, kita tidak mendeskripsikan satu persatu, hanya bentuk globalnya saja. Nah, jadi globalnya ini kan global. Nah, terus ini ada, tapi kita kan tidak mendeskripsikan ya, wah, ada wortel, ada tomat, ada sawi dan sebagainya. Nah, tapi ada globalnya saja, hingga orang yang membaca teks ini bisa membayangkan situasi di pasar tersebut. Contohnya, misalnya kalau zaman sekarang itu ada WA itu Sherlock. Nah, ketika Sherlock itu kan kita cari Sherlock. Nah, terus tolong yang ngobrol jangan ngobrol dulu sebentar ya, perhatikan dulu ke depan. Terus di puncak gunung udara terasa dingin dan segar, angin berhembus sepoi-sepoi membawa aroma pinus. Ada nggak gambar pinusnya? Nah, terus dari atas sungguh menakjubkan lembah hijau yang luas terbentang di bawah dihiasi oleh sungai yang berkelok-kelok. Nah, deskripsi di sini kan deskripsi itu bisa berupa fiksi, bisa berupa non fiksi. Nah, ini non fiksi, tetapi ada fiksinya. Fiksinya apa? Yang tidak terlihat pada gambar. Kalau ini jelas kan? Ada gambar dideskripsikan sejelas-jelasnya. Kalau ini ada tidak jelas ya. Misalnya dari atas sungguh menakjubkan lembah hijau, berarti kita membayangkan di bawah gunung itu ada hutan, ada sungai. Nah, jadi deskripsi itu bisa ditambahkan dengan pendapat pribadi. Nah, sekarang contoh deskripsi orang. Deskripsi orang. Ini fotonya foto orang lain. Nah, senyum hangat. Contohnya sih, dia memiliki senyum hangat yang mampu mencairkan hati siapapun. Bibirnya selalu terukir senyum yang lembut dan menenangkan, memancarkan aura positif dan keselamatan. Tatapan tajam. Nah, dari matanya ini tatapannya tajam. Terus tatapan matanya tajam dan penuh makna. Jadi deskripsi orang itu bukan mendeskripsikan kekurangannya. Jadi kelebihan dari orang tersebut. Jadi kalau kita silakan deskripsikan Pak Jokowi. Jadi yang dideskripsikan itu bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Misalnya Pak Jokowi adalah seorang anak bangsa yang terpilih menjadi presiden Indonesia. Jadi jangan yang jeleknya. Kayak ini gambar. Jangan mendeskripsikan body shaming-nya. Jangan, wah ini body shaming, enggak. Harus yang lain. Jadi hal-hal baik yang dideskripsikan. Oke, next. Nah, cara menulis deskripsi yang baik. Satu, tentukan objek. Objeknya apa?
Terus buat kerangka, gambaran pertama apa, gambaran kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sejelas-jelasnya. Gunakan bahasa deskriptif dan apa ini, relax dan menikmati. Oh, berarti kalimatnya itu harus mudah dipahami oleh orang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita deskripsi. Oke, kita. Oke, untuk menambah pemahaman kita nonton video dulu. Video ini diperhatikan baik-baik. Nanti ada sama seperti yang pematik tadi, ada pertanyaan seputar video. Jadi diperhatikan baik-baik, sedetail mungkin. Tadi kan kita sudah belajar benda, terus suasana atau tempat, deskripsi orang, deskripsi benda, deskripsi tempat, atau suasana, dan deskripsi orang. Jadi carilah sedetail mungkin mengenai dalam video tersebut. Jadi apapun sekecil mungkin apapun untuk video tersebut. Oke, kita buka videonya. Audionya tidak keluar. Apa mati ini? The Bluetooth device is ready to pair. Berjalan bersama Eka untuk channel YouTube Pangandaran Jaya. Kali ini saya akan mengajak kalian menjelajah 10 destinasi wisata yang ada di Pangandaran tahun 2023. Sekaligus juga akan saya informasikan update terbaru harga tiket masuk objek wisata Pangandaran terbaru 2023. Sebelum kita lanjut ke informasinya, buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, subscribe dulu ya di like dan di-share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai pariwisata terbaru di Pangandaran. Dan jika kalian membutuhkan informasi apapun, silakan tulis komentar di kolom komentar ke video ini. Nah, jika kalian juga butuh informasi mengenai penginapan, hotel, homestay, rumah lo di Pangandaran, silakan hubungi nomor WA yang ada di profil. Selanjutnya saya akan mengajak kalian jalan-jalan di 10 destinasi wisata terbaru di Pangandaran 2023. Number 1. Oke teman-teman, sekarang kita berada di atas jembatan Cikidang atau jembatan merah Pantai Timur Pangandaran. Jembatan ini merupakan salah satu akses penghubung jalur baru tercepat atau paling dekat buat wisatawan dari luar kota untuk masuk ke area wisata Pangandaran. Jembatan ini menjadi salah satu favorit wisatawan untuk menikmati sunrise atau matahari terbit di pagi hari. Selain itu, dari sini kita juga bisa langsung terhubung dengan
Objek-objek wisata yang ada di Pangandaran seperti Kampung Buris, Pantai Barat, kemudian Batu Karas, Batu Lilin, Madasari, dan semua objek wisata yang ada di Pangandaran. Selain itu, Pangandaran kini memiliki akuarium raksasa sebagai objek wisata terbaru. Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute atau yang biasa dikenal Akuarium Piamari. Piamari ini kini berganti nama menjadi Akuarium Indonesia Pangandaran. Akuarium Indonesia Pangandaran ini mulai dibangun pada tahun 2017 lalu di atas lahan seluas 10 hektar yang terletak tak jauh dari pelabuhan pendaratan ikan PPI Cikidang. Tepatnya lokasi Akuarium Indonesia Pangandaran ini berada di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jam operasional Akuarium Indonesia untuk weekend mulai dari pukul 08.30 hingga 16.30 WIB. Dan di weekday mulai pukul 09 hingga 16 WIB. Harga tiket masuk untuk weekend sebesar Rp50.000 per orang dan weekday sebesar Rp40.000 per orang. Masih di area Pantai Timur Pangandaran, ini adalah Pangandaran Sunrise. Tempat ini cocok buat wisatawan untuk menikmati matahari terbit atau sunrise di pagi hari. Biasanya wisatawan yang datang pagi-pagi, mereka berhenti di area ini untuk menikmati matahari terbit dan selfie. Wahana water sport Banana Boat Pantai Timur Pangandaran. Di sini kita bisa bermain banana boat, jet ski, trampolin, versi anak, versi UFO, dan permainan wahana air lainnya. Pantai Barat Pangandaran. Tempat ini adalah favorit untuk semua wisatawan yang bermain ke objek wisata Pangandaran karena di tempat ini. Area ini merupakan zona teraman untuk berenang karena di sini ombaknya melewati pantai. Pantai Barat ini juga salah satu spot untuk menikmati matahari terbenam atau sunset di sore hari yang indah. Pantai Pasir Putih Pangandaran. Lokasi pantai ini berada di kawasan area cagar alam Pantai Barat Pangandaran. Untuk jalannya sendiri ini masih menyatu dengan Pantai Barat, jadi untuk jaraknya ini hanya kurang lebih sekitar 100 meter dari Pantai Barat. Untuk sampai ke lokasi ini, kalian bisa memilih dua alternatif pilihan, yaitu bisa naik perahu dari Pantai Barat dengan tarif mulai Rp20.000, bisa diantar di drop di Pasir Putih ini, kemudian ditinggal oleh perahunya. Dan ketika kalian sudah puas main, sejam 2 jam atau bahkan seharian, kalau mau balik lagi ke Pantai Barat, nanti tinggal menghubungi perahu yang tadi sudah mengantar kalian di tempat ini. Untuk pilihan kedua, kalian bisa melalui jalur darat dengan membayar tiket sebesar Rp20.000. Sentra Kuliner Kampung Buris Pangandaran. Tempat ini merupakan salah satu kompleks khusus kuliner yang ada di Pangandaran. Teman itu bisa menikmati hidangan dari macam seafood maupun non-seafood, dan juga berbagai macam minuman panas maupun dingin. Tempat ini kalian juga bisa menikmati live musik. Biasanya di sini kalau malam itu ramai banget, samping kanan kiri semuanya ada musik. Harga paket keamanan di tempat ini mulai Rp35.000. Kalian tidak bisa mendadak di tempat ini. Malam 1 minggu sebelumnya dengan membayar PP minimal tertentu.
Pangandaran. Harga tiket masuk objek wisata baru ini relatif sangat murah, yaitu hanya sebesar 5.000 untuk pengguna motor dan 10.000 untuk mobil. Di tempat ini tersedia area camping ground buat kalian yang hobi camping, dan juga di sini ada wahana flying fox buat anak-anak dan juga dewasa. Dan jika kalian ingin naik perahu di area ini relatif aman karena di sini tidak ada ombak seperti di pantai, karena ini adalah muara ya, jadi arus airnya itu sangat tenang dan aman. Selanjutnya kita ada di Pantai Batu Biru Pangandaran. Untuk sampai ke tempat ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit dari Pantai Barat Pangandaran. Pantai Madasari, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran yang kini masih dikelola oleh pemerintah desa setempat. Selain suasananya yang sejuk, Pantai Madasari ini mempunyai view dengan beberapa bukit karang yang berada di bibir pantai. Di Pantai Madasari, wisatawan bisa melakukan swafoto, camping, snorkeling, dan berenang di titik spot yang telah ditentukan pengelola. Pantai Madasari ini terletak di wilayah Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Untuk bisa sampai ke Pantai Madasari ini, jarak tempuh dari Pantai Pangandaran sekitar 1 jam perjalanan, atau kisaran 40 km dari Pantai Pangandaran atau sekitar 10 km dari Pantai Batu Karas. Pantai Madasari memiliki pemandangan yang indah. Salah satu daya tarik adalah keberadaan bukit karang di tepi pantai. Suasananya yang masih alami juga membuat wisatawan kerasan berlama-lama di pantai ini. Keindahan alam Pantai Madasari kerap dimanfaatkan menjadi lokasi pemotretan untuk kebutuhan prewedding atau foto model. Pantai Madasari cukup terkenal di kalangan penggemar kendaraan roda 2. Biker dari berbagai daerah sering menjadikan Pantai Madasari sebagai lokasi tujuan touring atau gathering komunitas. Keberadaan lahan kosong tepi pantai cocok digunakan untuk acara gathering. Pantai Madasari juga memiliki lokasi camping ground atau lokasi berkemah yang luas. Berkemah di tepi pantai tak kalah seru dengan berkemah di gunung. Fasilitas pendukung pariwisata di Pantai Madasari cukup memadai. Meski belum ada hotel berbintang, tapi penginapan sudah banyak, restoran pun banyak tersedia. Bagi pengunjung yang menyukai keindahan alam, wisata pantai yang tersembunyi di Pantai Madasari Pangandaran ini sangat cocok bagi pengunjung guna menenangkan pikiran. Hal ini dikarenakan pantai ini masih sangat alami dan masih jarang dikunjungi. Tapi meskipun pantai masih sepi pengunjung, bukan berarti pantai ini tidak dirawat. Akan memudahkan para pengunjung di Pantai Madasari mulai membangun beberapa fasilitas umum seperti musola dan toilet.
Momen paling menarik yang bisa pengunjung saksikan di pantai ini yakni suguhan deburan ombak yang menabrak karang-karang setinggi kisaran 5 sampai 6 meter. Yang pastinya tidak bisa dilihat di setiap pantai. Tempat ombak menabrak karang ini biasa disebut dengan sedotan. Keberadaan karang yang membentuk pulau-pulau kecil ini menjadikan pantai Madasari tampak eksotik tak kalah menarik dari pantai Bali. Oke, selanjutnya akan saya informasikan update terbaru harga tiket masuk objek wisata Pangandaran 2023. Tiket masuk objek wisata Pangandaran terbaru untuk orang atau pejalan kaki sebesar Rp10.000, untuk sepeda motor sebesar Rp20.000, untuk mobil jeep, sedan dan sejenisnya sebesar Rp60.000. Minibus kecil seperti Kijang, Innova dan sejenisnya sebesar Rp95.000. Minibus besar adalah sejenisnya sebesar Rp135.000. Untuk bus kecil dan sejenisnya Rp205.000. Kemudian untuk bus sedang dan sejenisnya Rp295.000, dan untuk big bus atau bus besar dan sejenisnya sebesar Rp515.000. Selanjutnya informasi mengenai tarif hotel yang ada di Pangandaran. Untuk tarif kamar hotel di Pangandaran yang dekat dengan pantai barat sekitar 100 meter dari pantai barat, harga mulai Rp200.000, fasilitas 2 bed, kemudian kapasitasnya 4 orang. Dan untuk yang Rp300.000, fasilitas AC, ada televisi 2 bed, kapasitas 4 orang, harga mulai Rp300.000. Dan harga berlaku untuk hari biasa dan weekend biasa. Untuk harga exhibition berlaku di liburan long weekend, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Harga akan menyesuaikan bagaimana situasi dan kondisi pariwisata di saat exhibition tersebut. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman yang membutuhkan layanan paket wisata, hotel, mau itu ada event dan sebagainya, bisa hubungi WA saya ada di profil. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share sebanyak mungkin di sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai info pariwisata Pangandaran. Dan jika ada informasi yang kalian butuhkan, silakan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Itu adalah penayangan video. Nah, sekarang kita oke, dari video tadi yang dapat kita ambil informasinya apa? Satu, dari informasi video tadi, wahana tempat wisata. Yang kedua, pantai. Yang ketiga, terakhir, hotel. Paling resto paling utama pantai barat. Terus Pak, yang agar kita bisa menikmati, berarti kita harus apa ke sana? Bayar. Nah, tadi ada keterangan apa dalam bayar? Keterangan harga tiket masuk. Nah, sekarang kita tulis di buku tulisnya masing-masing, singkat saja, berkenaan dengan video tadi. Nah, satu, jawabannya saja langsung. Video tersebut merupakan fiksi atau non fiksi. Hanya pilih saja, tulis fiksi atau non fiksi. Yang kedua, siapa nama vlog atau channelnya? Tadi kan sudah sebutkan channelnya apa tadi. Channelnya atau bertemu lagi dengan saya di apa? Tadi kan ada nama channelnya apa? Besok sebisanya saja. Sebisanya saja. Kalau memang tidak bisa dijawab ya nggak apa-apa. Sebisanya saja. Terus non fiksi itu ya. Fiksi itu hayalan atau tidak nyata. Nah, kalau yang terakhir video itu menceritakan di mana ya? Itu kan di mana? Coba.
Atau misalnya ingatnya nama orangnya itu atau nama tempat tidak apa-apa. Misalnya gini, siapa nama vlogger? Misalkan ketemu tadi itu siapa ingatnya nama bajunya saja, tidak apa-apa. Suaranya saja bisa dengan siapa nama suaranya suara laki-laki atau suara perempuan, suara anak-anak, boleh ya, boleh nggak apa-apa. Nanti berpendapat sendiri saja. Ayo, yang ini tulis saja. Langsung jawaban saja. Isi jawaban saja. Oke, bapak waktu 5 menit. Dari waktu 5 menit. 5 menit berarti ini contoh. 1 menit, 2 menit, 2 menit. Isinya. Untuk mengingat insya Allah lah 5 menit. Mudah-mudahan bisa mengingat ini. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Oke. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Cari jawaban yang tidak sesuai dengan jawabanmu. Misalnya nomor 1 sesuai, nomor 2 sesuai, nomor 3 sesuai. Atau misalkan nomor sesuai, nomor 2 tidak sesuai, nomor 3 sesuai. Yang tidak sesuainya di checklist. Yang tidak sesuai di checklist dengan jawabanmu. Yang tidak sesuai. Kalau sesuai mah harus di checklist. Kalau yang tidak sesuai yang menurut kamu mah ada hubungan ini, berarti di checklist. Udah? YouTube. Bentar, Bapak minta kertas 1 katanya ya. Kertas. Mana? Nah, itu. Nanti kita cari, kita buka bareng-bareng jawabannya. Begini aja. Tidak enggak? Buat pakai enggak? Buat pakai ya. Nah, mau Bapak lipat dari bola. Oke. Nah. Sudah? Dibubarkan sudah? Nah. Sekarang Bapak akan melemparkan bola ini. Ya. Nah, sebelum dilempar bola ini, silakan kalian bentuk kelompok. Silakan. Kelompok digeser saja bedanya biar mudah. Silakan saja. Oh. Udah tiga aja sok. Tiga aja. Tiga aja. Ini udah kasih. Nah, silakan. Nah, sudah? Sekarang Bapak akan membagikan LKPD awal. LKPD awal dan LKPD akhir. Nah, di sini ada gambar apa? Nah, jadi instruksinya kalian kira-kira deskripsi mana yang lebih menarik? Yang pertama, apa yang kedua? Nanti diskusikan dengan kelompok ya. Nanti di kelompok diskusikan deskripsi mana yang lebih menarik, yang pertama atau yang kedua. Terus kebahasaannya juga mana yang lebih menarik, kebahasaan yang depan, yang pertama, halaman pertama atau halaman kedua. Ini Bapak bagikan satu orang satu. Jadi semua insya Allah kebagian.
Ini jangan ribut terus, satu yang ini jangan ribut terus, jangan ribut terus. Ada belakangnya satu, ini jangan ribut terus. Namanya ditulis saja, nama sendiri saja. Kalau memang salah tulis, dikorek saja namanya. Kalau memang salah tulis, dikorek saja. Ini mana Pak? Nama apa? Di atas sini ada nama kan? Suratnya kan salah tulis. Ini yang nggak ada tanda, kita lihat ketuanya. Pak, ya silakan diidentifikasi setelah isi nama, diidentifikasi. Menurut kalian mana yang lebih menarik? Apakah yang halaman pertama, apakah yang halaman kedua? Nah nanti kalau sudah, silakan Bapak sudah semuanya, Bapak akan lempar bola ini. Bola ini akan Bapak lempar. Nah yang menerima bola ini, kelompok yang menerima atau yang menjatuhkan bola ini itu yang akan menjawab. Nah, itu yang akan menjawab. Pertanyaan dari Bapak dulu. Dari Bapak pertanyaan pertama dulu. Nah, nanti misalnya contoh, Bapak lempar ke meja ini. Ini. Bapak kasih pertanyaan. Apa judul deskripsi tersebut? Misalkan, nah, orang yang kelompok ini boleh melempar ke kelompok lain. Nah, yang dilempar oleh kelompok, yang melempar boleh bertanya ke kelompok yang dilempar. Sudah teridentifikasi, sudah dibaca, diperhatikan dengan baik. Sudah. Sudah teridentifikasi. Hanya membandingkan saja mana yang lebih menarik, yang halaman pertama, yang depan, apa yang belakang. Oke, Bapak mulai lempar ya bolanya. Kita dari yang belakang sini dulu. Biar enak, biar nanti dibawa ke depan. Oke, satu, dua. Ya pokoknya nanti perwakilan saja yang menjawab. Jadi tidak harus semua. Tapi yang teman-temannya boleh membantu. Salah, kamu bagi jawabannya. Oke, kita mulai. Ayo, pertanyaannya cuma satu. Dari Bapak hanya gambaran saja. Mana yang lebih menarik, gambar apa tulisan? Jawab, silakan. Gambar, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kelompok 3 silakan lempar ke kelompok gambar. Jangan terlalu kencang, pelan-pelan saja. Ayo silakan, mau bertanya apa kelompok ini? Ayo, silakan. Mau bertanya apa kelompok itu? Silakan. Tahu apa aja. Ayo. Bagaimana cara membuat grafis sempit? Oke, silakan boleh perwakilan kelompoknya atau siapa? Ya, oke jawab. Silakan aja jawab dari kelompok. Berdiri, jawab. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan di kelompok 3. Berdiri dulu, berdiri. Saya kelompok 4 akan mewakili jawab pertanyaan. pembuatan grafis lebih sangat rumit dan memerlukan kesabaran. Adonan yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti telur, gula, tepung, terigu, mentega, dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan vanili. Dipanggang secara berulang, setiap lapisan adonan dipanggang secara bergantian hingga matang.
Dan setiap laporan baru ditambahkan di atas lapisan sebelumnya yang telah akan menciptakan lapisan dengan lapisan yang sempurna. Nah, silakan satu lagi, ketemu mana? Satu lagi. Kamu lempar ke kelompok mana? Boleh yang sama, boleh satu. Oh, satu berarti. Nah, silakan pertanyaannya apa? Mau pertanyaannya silakan. Oh, mau bertanya apa? Apapun. So, silakan dulu. Berapa jumlah lapisan kue habis? Berapa jumlah lapisan kue habis? Gitu. 18 lapisan kue, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum ke materi berikutnya atau KKPD berikutnya, Bapak akan berikan dulu bahan ajarnya. Oke, satu kelompok satu, bahan ajarnya satu. Nah, nanti ada KKPD berikutnya. Ini hanya tips ya, hanya bahan ajar tips-tips bagaimana membuat kalimat deskripsi. Nah, ini dibaca sebuah kilas saja dulu. Oke. Nah, di situ ada tips memahami bacaan. Nah, yang tadi kan, jadi kalian itu sudah memahami bacaan dengan terus deskripsi ada pengertian jadi yang seperti. Oke. Nah, sekarang ada LKPD berikutnya, tapi ada tayangan video. Bapak berikan dulu ya, LKPD-nya berikan dulu. Satu orang satu. Nanti jawabannya boleh ditambahkan. Jawabannya kalau kurang boleh ditambahkan temannya untuk kelompok satu. Ya, sekalian namanya diisi yang paling depan. Oke, dilihat dulu gambarnya. Lihat di situ ada infografis atau gambar. Ada infografis, ada juga gambar. Nah, kira-kira kan ada bapak ada belakang makanya ada pertanyaan nih. Apa topik utama pada teks? Apa saja kesamaan informasi? Apa saja perbedaan informasi? Menurutmu manakah media yang paling informatif? Bapak akan putarkan videonya. Kalau infografis sudah ada kan sini? Nah, ada, tapi yang videonya Bapak akan putarkan. Nah, baca dulu filenya. Cari dulu filenya. Nah, ini untuk yang tayangan videonya. Nah,
Ya, benar tadi pembahasannya atau menjawabnya. Karena tidak ada pengulangan video. Untuk desain boneka dan buku ini asli menggunakan indikasi menggunakan pakai juga diberikan 102 minggu. Boleh saya mengajarkan data boleh. Dalam diri perpaduan dalam ini berfitur active aerodynamic system plus yang memberikan plus untuk terakhir begitu dengan untuk menggunakan ini jadi lebih mudah dan nyaman dilihat. Selain itu memberikan model yang ekspor sistem pendingin belum Sudah sampai selesai. Kesulitan, kalau kesulitan boleh. Jangan berdarah. Tentunya juga berusaha memperhatikan kenyamanan dan kesehatan penggunanya. Pada Indonesia, dua teknik review berkurang atau menggunakan performa ini tentu jadi ada orang yang memiliki etos oleh terkait sifat memiliki posisi jelas yang bersifat logis. Jadi pada saat ini datang kalau Facebook itu beberapa editor Facebook ada berbentuk itu untuk edit pakai laptop ini. Sepengalaman mereka itu semua hanya ini dan pada saat review video juga lancar-lancar aja waktu itu pakai sensor grafik ada yang lebih. Nah pada saat mereka video 4K ini juga sebetulnya perlu. Ya gue sih gak heran ya, soalnya dulu itu udah pakai prosesor Intel Core i9 generasi ke-10. Dia tuh frekuensi 2,2 memiliki core 2,4 GHz dan bisa sampai 5,3 dan itu ditambah juga ada graphics card terbaru NVIDIA GeForce RTX 30. Graphics card ini memiliki teknologi grafis terbaru seperti RTX Real-Time Ray Tracing serta NVIDIA DLSS 2.0 yang bisa di Selain juga untuk NVIDIA Studio Drive, diharapkan mereka khusus untuk para konten kreator dan juga dibawa dengan berbagai aplikasi kreatif modern. Di bagian bawah, Android dibekali dengan RAM sebesar 32 GB di DDR4, sehingga ini dapat memudahkan tetap jalan aplikasi yang bukan keluar. Sementara untuk home-nya berkapasitas 1 TB SSD PCIe NVMe 3.0. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi tentang gangguan keamanan setiap size materi kalian. Dan kalau kalian masalah sama hasil dari benchmarknya, review biasa dibuat di sheet berikutnya. Kemudian tipe AS ya juga dapat membantu pembimbing utama bekerja. Saat simpan masyarakat, AS Plus bisa menghasilkan roda udara panas yang mampu mengalir udara hingga 36%. Kemudian AS Plus juga dapat menjaga performa mikro 2 Max 582 selalu stabil dan juga optimal. Kemudian yang kedua dari Asus Pro 2 Max 582 ini bukan cuma sekedar layar. Jadi dari Asus itu memberikan screen resolusi ini dengan software yang menyamakan Screen Expert 2.0. Berbeda Screen Expert 2.0 dibandingkan dengan generasi sebelumnya ada di user interface yang ini lebih mudah digunakan. Bisa banyak yang ada di smartphone hingga aplikasi yang menyesuaikan diri dengan smartphone. Tapi di keunggulan utama dari Screen Expert 2.0 kali ini adalah ada di fitur kontrol panel. Begitu sama dengan Adobe, Asus juga menghadirkan pada masa virtual khusus untuk memperhatikan Adobe dengan komputer, yaitu Photoshop Perhatikan ya, jangan ngobrol. Perhatikan, jangan ngobrol. Lalu aplikasi tersebut dijelaskan kalau mau yang ada di Screen Expert
reward akan langsung aktif. Hal ini sih membantu banget buat para kreator yang menggunakan funnel sebelum untuk reward. Dan prinsip lagi pada untuk screen fat loss ya, ini kalau misalkan kalian menyentuh dengan 3 jari ini, terus ini bisa berubah menjadi touchpad yang super ini. Karena laptop ini desain para konten kreator yang memang profesional, that's why Asus memberikan beberapa port yang disebut yaitu 2 port 1.2/3 USB-C yang bisa menggunakan proses transfer data lebih cepat. Kemudian terdapat juga USB 3.2 Gen 2, port HDMI, dan audio biasa ambil dan port VGA. Soal laptop kelas atas lainnya, ini juga sudah memiliki fitur facial recognition dan terhubung dengan fitur Windows Hello. Kamera tersebut juga dilengkapi dengan IR camera algorithm yang membuat terlihat jelas di berbagai situasi lain. Kalau lebih luas dari video demo, apa yang gue lihat dan gue rasakan semua menggunakan laptop ini. Gue rasa dengan berbagai macam perangkat yang seperti Asus dan Google versi 82 ini memang cocok banget buat kalian para konten kreator profesional. Kalau mau akses laptop ini, terus ini dibanderol dengan harga 50.999.000 dengan garansi 2 tahun. Rasanya memang cukup worth it dengan harga segitu. Kalian bisa dapetin sebuah laptop dari Assalamualaikum. Oke. Sudah terisi jawabannya? Sudah? Oke, Bapak akan lemparkan bola ini lagi. Terus yang kelompok yang terkena bola lempar ini atau lemparan bola ini, dia akan membacakan jawabannya. Jadi hanya membacakan jawabannya. Jadi misalnya Bapak lempar ke kelompok ini misalnya, nanti dibacakan. Ini melempar ke kelompok mana, nanti dibacakan lagi. Ini melempar ke kelompok mana, dibacakan lagi, dan seterusnya sampai ke semuanya. Oke, Bapak mulai dari kelompok ini saja. Silakan perwakilannya dibacakan. Saya dari kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kelompoknya. Jadi gantian ya kelompoknya 1, 2, 3, 4. Dibacakan saja berdiri. Semuanya 4-4. Utama yang terdapat pada dua teks. Topik yang utama yang terdapat pada dua teks adalah topik yang memiliki performa yang powerful dan tinggi. Soal yang kedua, saya sama informasi yang disajikan infografik dengan video. Persamaan informasi yang disajikan infografik dengan video adalah informasi tentang performa laptop yang dibutuhkan. Soal ketiga, saya perbedaan informasi yang disajikan infografik dengan video adalah perbedaannya terdapat pada ulasan dan bahwa pada infografik dengan tulisan sementara informasi yang kedua adalah disajikan secara berisi memanakan media yang paling informatif, mengapa demikian? Menurut pendapat kami, media yang paling informatif adalah media teks gambar karena kami dapat melihat dan membacanya secara teliti dan memahaminya. Sementara pada video, kami harus mengingatnya. Buat tulisannya secara Oke, terima kasih Iqbal untuk membuka. Terus kamu mau nanti kamu buat ditanya mau jawaban nomor berapa? Silakan. Oh, bukan dulu, ambil, silakan jawab. Berapa? Nomor 3. Nggak berdiri. Yang menjawab berdiri. Apa saja perbedaan informasi yang disajikan
pada teks yang dituliskan. Deskripsi dengan jelas media video menjelaskan dengan secara lisan dan dikit teliti dan detail. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kerja mau pada lempar bolanya lempar. Yang kencang pelan aja. Asal nyampai. Nah, silakan. Silakan. Mau nomor berapa? Bolanya? Ada bolanya? Ambil dulu. Kasih berdiri. Oh, nomor 4, silakan. Berdiri. Berdiri. Kurang tarik. Oke, gambar pertama atau infografis yang lebih jelas. Oke, silakan berarti kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir, kelompok 1. Oke, silakan mau nomor berapa? Nomor 1. Menjelaskan beberapa objek dan kemampuannya seperti display atau panel lampu yang menggunakan jenis OLED yang bisa memproduksi warna dan satu sistem. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sebelum kita ke penutup atau ke refleksi, kita ICT dulu pakai lagi. Oke. Sekarang kita coba berdiri semua. Berdiri dulu semua. Rentangkan tangannya ke samping. Semuanya ke samping. Ayo berdiri ke samping. Yang ada di belakang sama Pak dulu, lihat ke depan semuanya. Gak ada yang mau ke belakang. Samping. Tangannya ke atas dulu. Lemaskan. Tangannya ke samping, lemaskan. Tangannya ke depan, lemaskan. Nah, instruksinya gini. Kalau Bapak kata Bapak, ucapan Bapak bilang tangan ke atas, berarti ke atas. Tangan ke samping, berarti ke samping. Tangan ke depan, berarti ke depan. Ikutin apa yang Bapak ucapkan. Tangan ke atas, coba ya. Tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas. Oke, kita sekali lagi. Guru konsentrasi. Satu lagi. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Oke, udah. Terima kasih semuanya yang sudah Bentar, mau kemana? Masih dalam kelompoknya? Masih dalam kelompoknya? Oke, jadi gini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi di sini ada 3. Ada deskripsi benda, ada deskripsi tempat, ada deskripsi orang. Nah, coba dari masing-masing kelompok sebutkan bagaimana simpulan pembelajaran kita hari ini. Masing-masing kelompok menyebutkan. Oke, dari kelompok 3 dulu silakan. Kesan kamu ketika belajar teks deskripsi sekarang. Ada? Nomor 3? Sangat seru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa pembelajaran kita hari ini tentang apa dan bagaimana kesannya?
bisa mengetahui tempat wisata Pangandaran. Oke, teman-teman, belum? Oke, belum. Oke, oke, terima kasih. Nah, bentar, satu lagi. Nah, yang tadi ini ya, yang kita lakukan. Nah, jadi kalau tadi Bapak ucapkannya secara bentar, sorry. Nah, ini kan, apa yang kalian baju telah menjadi? Dan juga jawab semuanya kan? Jadi teknik refleksinya Bapak tidak secara tertulis, tetapi secara lisan. Ada yang berikut menyenangkan. Terus menurut kalian apa yang menarik? Tadi ada yang menunjukkan bahwa pembelajaran ini yang menarik adalah kita bisa mengenal pantai Pangandaran. Terus apa manfaatnya? Refleksi adalah coba satu orang yang mau. Saudara, manfaat kita mempelajari teks deskripsi. Apa? Ada manfaatnya? Coba gereja boleh imajinasi kira-kira manfaatnya apa? Dari tes deskripsi itu ada 3 kan? Ada deskripsi benda, deskripsi tempat, deskripsi lingkungan, orang, kira-kira fungsinya apa kira-kira? Atau dari video tadi fungsi deskripsi itu apa? Menurut satu orang aja. Siapa? Ya, bisa kamu aja. Tahu ini apa? Tahu. Manfaatnya tidak satu kata saja manfaat deskripsi apa? Manfaatnya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita sudah sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi ingat ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks atau kebahasaan teks deskripsi secara rinci. Kalau tadi kan kita sekilas saja pembahasan teks deskripsi, maka nanti kita akan membahas tentang secara langsung. Oke, terima kasih. Dari sini sebelum Bapak meninggalkan kelas, siapa yang mau memimpin doa setelah belajar? Silakan. Siapa? Saya orang jadi pelajaran maka baiknya berdoa di dalam bulan. Selesai. Iya. Siap bersalam. Silakan dari waktu istirahat, silakan kalian istirahat.